Ada beberapa juga jemaat saya lihat yang sudah lama tidak beribadah, tetapi hari ini beribadah lagi kepada Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan daripada kuasa Tuhan. Amin. Ya, saya meyakini saudara bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk saudara. Saya pastikan saudara akan menerima satu lawatan Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan pastikan hidup saudara, diri saudara jangan pulang tanpa membawa pemulihan yang sempurna daripada Allah. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang lebih besar, katakan amin. Ya, perjamuan kudus bukan hanya sekedar sakramen yang dilakukan oleh gereja saudara, tetapi perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang membawa berkat besar dalam hidup kita. Karena itu adalah pesan agung Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya, maka dia mengumpulkan semua muridnya dan dia memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur kepada murid-muridnya. Dan saat itu saudara tahu bahwa ada satu kuasa yang menyertai murid-muridnya setelah mereka makan roti dan meminum anggur yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak hanya kuasa itu, tetapi juga Tuhan memberikan mandat kepada mereka untuk meneruskan melakukan hal seperti ini kepada para rasulnya dan kepada hamba-hamba Tuhan sampai pada hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kuasa dalam perjamuan kudus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa perjamuan kudus, makan roti dan anggur tidak hanya sekedar seremonial, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sekedar liturgi gereja. Ya, dari kata dasarnya sakral, itu namanya kudus. Maka perjamuan kudus itu yaitu memakan roti dan meminum anggur, saudara yang dikasihi Tuhan, dilakukan dengan cara-cara yang suci. Ada dua media dalam perjamuan kudus Bapak Ibu, next, yaitu roti. Roti itu lambang daripada tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang sudah dicambuk, tubuh Yesus yang penuh dengan bilur atau luka-luka saudara, tubuh Yesus yang disalibkan di atas Golgata, tubuh yang sudah remuk, tubuh yang sudah hancur, itulah yang dia bagikan kepada kita hari ini, katakan amin. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa roti itu tidak sekedar roti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sekedar roti yang tidak beragi, yang tidak berasa, tetapi itu adalah tubuh daripada Tuhan Yesus sendiri. Media yang kedua adalah anggur, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anggur di sinilah lambang daripada darah Yesus itu sendiri. Darah Yesus yang sudah tercurah di atas Kalvari. Darah Yesus yang tercurah ketika mahkota duri diberikan di atas kepalanya. Darah yang keluar dari kedua tangan dan kedua kaki ketika dipaku. Darah yang keluar ketika lambungnya ditombak, saudara yang dikasihi Tuhan. Darah yang keluar dari seluruh tubuhnya yang sudah kena cambuk. Dan itu yang dia berikan, itu yang dia bagikan kepada saya dan kepada saudara hari ini. Roti bukan sekedar roti, anggur tidak sekedar anggur. Dan anggur yang dibagikan di setiap ibadah kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada acara perjamuan kudus, itulah anggur yang yang sudah difermentasi, anggur yang tidak memiliki alkohol, saudara. Itu sebabnya spesial kita beli di toko-toko buku rohani, di toko-toko Kristen, saudara. Bukan anggur yang dibeli di warung, di grosir, tidak. Jadi ini anggur tidak mengandung alkohol, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan setelah pulang gereja maka cari petugas gereja, masih ada anggur yang tadi, biar agak panas pulangnya.
Berbeda kalau di kampung, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu mungkin jarang ditemukan, kecuali di kota-kota masih ada penjualannya. Tapi kalau di kampung-kampung, saudara, itu biasanya mereka beli limon. Di kampung kami pernah saya ikut perjamuan kudus dan itu lemon, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu bukan anggur. Tetapi kalau ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini anggur yang tidak mengandung alkohol. Dan bagi ibu hamil aman, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan nanti berpikir ibu yang sedang mengandung ini jangan-jangan tidak aman. Aman, saudara yang dikasih Tuhan. Selain tidak mengandung alkohol, juga sudah didoakan. Katakan amin. Iya. Sebelum saya masuk dalam kuasa perjamuan kudus, saya sampaikan satu pemahaman kepada kita, saudara, tentang makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Ya. Makna perjamuan kudus. Pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebagai peringatan akan kematian Yesus. Artinya kita melihat ke masa yang lampau, ke masa yang sudah berlalu. Hal ini nyata dari perkataan Tuhan Yesus sendiri saat memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus. Apa pernyataannya, saudara? Pada saat perjamuan malam terakhirnya dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Katakan amin. Ya, jadi makna yang pertama itu, saudara yang dikasihi Tuhan, akan merujuk kepada peringatan akan kematian Yesus, di mana lewat kematiannya ada pengampunan dosa. Ya, itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, walau dosamu merah seperti kirmiji akan diputihkan seperti salju, walaupun dosamu merah seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba. Lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ terjadi pengampunan dosa bagi kita semua. Betapa bahagianya orang yang sudah terampuni. Amin. Hari Kamis yang lalu, berbahagialah yang sudah datang dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Wahyu pada saat itu, bahwa berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, dosanya diampuni dan ditutupi. Ya, artinya bahwa orang yang sudah terampuni itulah yang menjadi orang yang bahagia. Amin. Dengan mengatakan bahwa darahnya dengan mengatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian, maka Yesus menahbiskan sebuah perjanjian yang baru yang berbeda dengan perjanjian yang lama. Apa itu perjanjian lama? Di mana disahkan dengan darah domba. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan, saudara, ketika bangsa Israel dioleskan darah domba di pintu-pintu rumah mereka, maka malaikat maut tidak masuk di rumah itu. Tetapi sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan lagi darah domba, bukan darah binatang, tetapi darah Yesus itu sendiri. Amin. Itu bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka perjanjian baru ini disahkan dengan darah Yesus sendiri. Dan jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa tercapai dengan mempersembahkan korban-korban, maka dalam perjanjian yang baru ini pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Katolik modern, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Katolik yang pertama sekali yang ortodoks, pengampunan dosa itu melalui surat penghapusan dosa. Masuk setelah Martin Luther, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan dosa, orang-orang Kristen membawa korban-korban kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lagi membawa korban persembahan itu, tidak lagi membawa kambing domba, tidak lagi membawa merpati dan lain sebagainya, karena sudah disempurnakan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mempersembahkan lagi domba sampai hari ini. Kalau dulu bangsa Israel itu datang ke bait Allah, mereka membawa itu, saudara.
Tetapi praktek ini digunakan oleh para dukun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya tahu? Saya pernah ikut menyaksikannya, melihatnya langsung dan datang untuk melihat-lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Para dukun juga meminta ini untuk membebaskan engkau dari hukuman kematian karena engkau sudah dipersembahkan, engkau sudah ditumbalkan, jadi sebagai gantinya bawa binatang. Ayam putihlah, maka semua putih, termasuk lidahnya. Ayam hitamlah, termasuk lidahnya harus hitam. Nah, ini yang akan dikorbankan. Dan ini adalah permainan para dukun, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang lebih kerennya begini, satu mati, satu hidup. Tahu apa artinya? Satu yang dikorbankan, dipotong lehernya, kemudian didoakan dan ditanam. Itu artinya bahwa engkau dibebaskan dari tumbal kematian. Maka sudah dilimpahkanlah kepada binatang itu, entah anak babi, entah ayam, saudara. Dan itu dikubur. Kemudian yang hidup nanti saya bawa di rumah untuk membebaskan saya juga dari tumbal itu, supaya juga saya aman. Nah, saudara, itu artinya dia tidak makan di rumah, itu dipelihara olehnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini permainan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalamnya juga ada bisnis. Karena semua cuan, Bapak Ibu. Kalau saudara adalah korban dari situ, bilang puji Tuhan, saya sudah bebas dari situ. Dan kalau masih engkau terikat dengan itu, bilang puji Tuhan, saya dengar firman Tuhan hari ini. Saya berani mengatakan, saya saksikan sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu terjadi tidak 1-2 kali, Bapak Ibu. Ya. Kalau domba di kampung-kampung nggak ada. Yang ada antara ayam dan anak babi. Jadi bisa anak ayamnya yang dikorbankan, yang disembelih, maka babinya yang dibawa pulang, saudara. Alasan untuk juga saya doa nanti di rumah, saya supaya bebas juga dari tumbal kematian. Nah, itu modal untuk bibit, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi puji Tuhan bahwa kita sudah dibebaskan dari semua itu lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makna yang pertama itu adalah merujuk kepada peringatan akan kematian Yesus. Yang kedua, saudara, makna berikutnya adalah sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Jadi lewat perjamuan kudus, saat kita melakukannya, memakan roti dan meminum anggur, maka kita sedang memberitakan kematian Yesus. Amin. Memberitakan kematian Yesus kepada dunia, kepada orang yang masih ragu-ragu. Hal ini dijelaskan dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Dia berkata begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya sampai akhir zaman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi makna yang kedua ketika kita menikmati roti dan anggur pada hari ini adalah sarana bagi kita untuk memberitakan kematian Yesus. Sebab tanpa itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian kita akan diragukan oleh dunia. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Sebagai lambang persekutuan kita dengan Yesus. Melalui tubuhnya, melalui darahnya kita menyatu. Hal ini kembali dijelaskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, artinya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saat kita makan roti dan minum anggur, maka kita mengalami persekutuan dengan darah Yesus. Kita mengalami persekutuan dengan tubuh Yesus. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, saudara. Roti perjamuan kudus yang kita makan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus.
Dan anggur perjamuan kudus yang kita minum adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Yang keempat, lambang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang keempat adalah sebagai lambang kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Lewat perjamuan kudus, khususnya roti yang kita makan bersama, maka kita orang percaya mengakui kesatuan kita dengan orang-orang lain atau orang-orang kudus lainnya, baik di antara jemaat, bahkan seluruh orang kudus di muka bumi, sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Tubuh Yesus mempersatukan kita dengan tubuhnya Bapak Ibu. Maka sebagai sesama tubuh Kristus, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Katakan amin. Sekali lagi, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, antara satu dengan yang lain, antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Maka sebagai sesama anggota tubuh Kristus, tidak mungkin saling menjatuhkan. Oh, sedikit kali yang amin. Tidak mungkin saling menjatuhkan. Tidak mungkin saling menjelekkan. Tidak mungkin saling memfitnah. Karena sama-sama anggota tubuh. Bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota tubuh kita adalah tangan kanan. Apakah tangan kanan tidak menerima? Ini tangan kanan ya. Apakah tangan kanan tidak menerima kekurangan tangan kiri? Sementara ini sama-sama anggota tubuh. Tangan kiri mungkin punya kekurangan, tangan kanan punya kelebihan. Apakah tangan kanan tega merendahkan tangan kiri yang punya kekurangan? Sesungguhnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Katakan amin. Maka saya pastikan di antara anggota rumah tangga, antara suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, anak-anak dengan anak-anak, antara sesama jemaat, antara sesama pelayan, tidak ada yang saling menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah satu dengan yang lain. Amin. Kelebihanmu menutupi kekurangan yang lain. Dalam bahasa aslinya, undu ita ba la izu ita tafauma tabaluge buana buta. Sofa ne bagamu, sofa ne baine, tafoma fabalulahe. Karena kita sudah dipersatukan lewat tubuh Kristus, lewat perjamuan kudus. Maka kelebihanmu berfungsi untuk menutupi kekurangan yang lain. Beda dengan orang yang belum dipersatukan dalam Kristus. Lewat perjamuan kudus, lewat roti dan anggur, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Justru yang kekurangan viral, saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang buat viral? Adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Dia ekspos kekurangan temannya. Bayangkan saudara, kalau saudara ekspos kekurangan teman saudara. 5.000 fans saudara di Facebook, maka 5.000 orang mengetahui kekurangannya. Belum Instagram, belum story WA, apalagi kau masukkan di grup lagi. Hampir seluruh dunia akan mengenal kekurangan temanmu oleh karena engkau. Tapi puji Tuhan, jemaat Salom 3 tidak demikian. Ya. Maka jemaat Salom 3 itu orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya di WA grup kita semua aman, nyaman, dan tentram. Tidak ada perdebatan di WA grup. Karena semua sudah satu lewat tubuh Kristus. Amin. Lebih lagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi dalam situasi Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya perhatikan WA grup yang lain di situasi Natal ini, menyambut Natal ini. Antara panitia yang satu dengan panitia yang lain. Antara seksi yang satu dengan seksi yang lain. Saling. Dan saling, dan saling, dan saling. Ya, tapi sampai detik ini saya melihat panitia share kewajiban kita sekian. Seksi-seksi ini sekian, saya melihat tidak ada yang komplain. Semua menerima, amin. Karena sudah satu dalam Kristus. Saya melihat semua bersuka cita memberi. Karena firman Tuhan berkata apa saudara? Berbahagialah yang memberi daripada menerima. Berarti panitia nggak bahagia karena mereka menerima tahun ini saudara yang dikasih Tuhan. Cuman mereka beri untuk perayaan Natal kita saudara. Sudah mereka terima, mereka bagikan untuk perayaan Natal kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita masuk dalam kuasa perjamuan kudus. Nah lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes 53 ayat 56. Saudara, hidup di sini adalah kehidupan yang masa kini. Perhatikan kata terakhirnya, saudara, di dalam dirimu. Engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, maka engkau tidak memiliki hidup dalam dirimu. Ini tidak bicara dengan kehidupan masa yang akan datang, kehidupan yang kekal, tetapi kehidupan masa kini, hidup yang engkau kandung di dalam dirimu hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Bahwa kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan ekonomimu, kehidupan keseluruhan yang engkau miliki hari ini, itu akan dipulihkan, itu akan naik grafiknya. Andai kata engkau memakan darah, memakan daging anak manusia dan minum darahnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebuah jaminan yang Allah katakan kepada kita bahwa barang siapa atau sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. Artinya kehidupanmu masih seperti yang belum pernah dipulihkan, saudara. Maka hari ini kalau engkau sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Yesus, engkau akan mengalami perubahan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, bahkan dimulai dari karaktermu sendiri, saudara. Maka ada hal-hal yang signifikan akan terjadi dalam kehidupan saudara lewat tubuh dan darah Yesus. Ya. Ayatnya yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu dimakan adalah tubuh Yesus, amin. Dan darah Yesus yang perlu diminum. Berbeda makan darah. Darah tidak perlu dimakan, darah binatang nggak perlu dimakan. Hanya darah Yesus yang perlu diminum. Sekali lagi saudara, yang perlu diminum dan yang direkomendasikan untuk kita adalah hanya darah Yesus, amin. Tidak diperbolehkan untuk makan darah. Karena kenapa darah Yesus yang pernah diminum? Karena di dalam darah ada nyawa, amin. Maka untuk membayar nyawa kita yang harus binasa oleh karena dosa kita, itu harus dibayar dengan nyawa, yaitu melalui darah Yesus. Bisa tayangkan dari materi baptisan, itu ada penjelasan tidak boleh makan darah. Saya imbau dan saya ajak dengan tegas jemaat Tuhan, jangan makan darah. Kalau engkau makan darah, engkau tidak masuk surga, kata firman Tuhan. Tidak ada tawar-menawar dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Jadi yang direkomendasikan bagi kita adalah meminum darah Yesus. Amin. Karena darah Yesus punya kuasa. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang itu. Apa kuasa daripada darah Yesus. Hari ini saya gabung, saudara. Yaitu saya simpulkan dalam perjamuan kudus. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Saya pastikan kepada seluruh jemaat Tuhan, jangan lagi makan darah. Amin. Kalau orang Kristen buat acara, buat pesta, jemaat Salom 3 buat pesta, jangan ada dua menu, satu yang margota dan naso margota. Jangan ada yang pakai darah dan yang tidak pakai darah. Sajikan yang tidak pakai darah, karena darahnya engkau sudah buang. Kalau engkau menyajikan yang pakai darah, itu artinya engkau membinasakan orang. Apalagi kalau jemaat Salom 3 datang pendetanya, Pak, yang pakai darah atau yang tidak pakai darah, Pak? Bawa pulang itu makanan. Iya kan? Pendeta ditawarkan makan darah. Kebangetan, saudara. Oke, next. Kuasanya adalah menciptakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Amin. Menciptakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan amin. Ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara saya dan Tuhan, antara engkau dengan Tuhan. Kalau engkau makan dagingnya dan minum darahnya, maka engkau ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam engkau. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ada di dalam Yesus, maka siapakah yang melawan engkau? Sebab engkau berada di dalam Dia. Dialah yang menjadi pelindung bagimu. Katakan amin. Engkau ada di dalam Dia. Kalau engkau ada di dalam Yesus, maka tak ada satupun kuasa yang dapat mengganggu engkau. Karena siapa yang bisa menarik engkau dalam Yesus? Nggak ada. Kuasa dari manapun tidak bisa mengganggu engkau ketika engkau sudah berada di dalam Yesus. Sebaliknya, ketika Yesus yang maha besar ada di dalam engkau, maka engkau juga memiliki kuasa yang hebat. Amin. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musuh kita bukanlah darah dan daging manusia. Amin. Bukan tetangga kita musuh kita. Amin. Jangan sampai sesama tetangga ngacakapan gitu loh. Halo? Musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Bukan manusia musuh kita. Bukan tetangga musuh kita. Tapi musuh kita, Efesus 6 ayat 12. Yaitu iblis musuh kita. Jadi ketika kita berada dalam Yesus dan Yesus berada dalam kita, iblis tidak punya kuasa untuk mengganggu engkau. Katakan amin. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang ada dalam aku di dalam dia. Lewat tubuh dan darah Yesus, kita menyatu dengan Yesus. Amin. Iblis tidak bisa masuk ke ruangan itu, saudara. Tidak bisa dia masuk di dalamnya. Katakan amin. Yang bawa sakit penyakit bukan Tuhan, saudara. Ada banyak orang mengatakan, Tuhan izinkan penyakit ada bagimu. Gak mungkin Tuhan izinkan, ku kasih dulu kau, ku izinkan dulu sakit kau ya. Nanti kalau kau berubah datang kepadaku, maka ku sembuhkan lagi kau.
Apakah seperti itukah gaya Yesus? Ku izinkan dulu kau sakit-sakitlah dulu. Nanti kau datang baru ku sembuhkan. Ini beda saudara. Itu konsep yang salah. Yang bawa penyakit iblis. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik, bukan rencana yang tidak baik. Tapi kalau engkau sudah menyatu dengan Yesus, Yesus ada dalam engkau, sakit penyakit pun tidak akan masuk di dalamnya. Karena iblis tidak bisa menebar penyakit, katakan amin. Karena dia tahu bahwa ada darah Yesus di dalamnya, ada tubuh Yesus di dalamnya. Ya, setan dari manapun saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik itu setan kiriman, ada setan kiriman ya, pakai mungkin Gojek dia, iya kan? Beda juga setan yang di-share, iya kan? Atau yang di-download. Itu karena dia sendiri, makanya ada setan ada ya kan. Kalau setan kiriman mungkin pakai Gojek Pak ya gitu ya. Ya ini kiriman katanya, ini setan kiriman. Saya nggak tahu juga bagaimana setan kiriman ada. Ya mungkin dikirim melalui Gojek atau apa saudara. Ya. Tapi dari manapun itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pastikan kepada saudara, kalau engkau sudah menyatu dengan Tuhan, engkau ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam engkau, maka setan dari manapun tidak akan berkuasa. Amin. Ya. Karena darahnya sanggup untuk menangkal itu saudara. Mujizatnya pasti terjadi. Amin. Lewat tubuh dan darahnya saudara. Jadi kuasa perjamuan kudus itu membuat kita menyatu dengan Tuhan. Engkau di dalam dia dan dia di dalam engkau. Maka saat engkau mengalami gangguan kesehatan, engkau berkata kepada penyakitmu, apapun jenisnya, hai penyakit, kau tahu yang maha besar ada di dalam aku. Yesus ada di dalam aku. Tuhan yang maha besar ada di dalam aku. Roh Kudus ada di dalam aku. Sakit penyakit tidak akan bertahan. Setan tidak akan bertahan. Karena dia tidak sanggup berhadapan dengan Tuhan yang maha besar. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Dia yang maha besar yang hidup di dalam aku. Hari ini engkau imani, sebentar lagi engkau terima tubuh dan darah Yesus. Dan Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saat engkau tinggal di dalam Yesus, maka engkau akan merasakan semua kasih dan karyanya Yesus. Amin. Dan saat Dia ada di dalam engkau, Dia yang akan melawan segala sakit penyakit dan segala musuh-musuhmu, setan apapun namanya saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus, katakan amin. Sekali lagi saya pastikan kepada saudara, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Yang sudah mati saja dikubur 4 hari bisa bangkit kembali. Karena kuasanya tidak pernah berubah dahulu dan sampai selamanya. Tidak ada setan yang lebih kuat melawan Yesus, tidak ada. Jangankan dia berhadapan dengan Yesus, mendengar nama Yesus saja, iblis sudah gemetar. Amin. Mendengar nama Yesus saja, dia sudah sangat ketakutan, saudara. Mendengar nama Yesus saja, dia sudah kepanasan. Dan dia tidak mau bertahan dalam engkau, dia mau keluar. Karena tubuhmu adalah tempat kediaman Yesus. Allah yang hidup, Allah yang maha besar, saudara. Maka pastikan engkau datang depan ini dengan iman. Pelayan tidak mengantarkan kepada saudara.
Tapi dengan iman engkau datang di tempat ini, mengambil tubuh dan darah Yesus. Di depan ini juga engkau makan dan engkau minum, saudara. Tidak melalui tangan-tangan pelayan, tetapi engkau sendiri datang kepada Tuhan. Barang siapa makan darahku, makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, engkau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.